Halo Sobat Kata, balik lagi di podcast Berawal Dari Kata, karena semua kisah berawal dari kata. Balik lagi sama aku, host Abigail, yang pastinya kalian tunggu-tunggu, bener nggak? Semoga iya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di meja aku, selain ada laptop, ada mic, ada dua bendera yang cool banget di sini. Ini ada bendera Indonesia dan ada bendera Jerman ya. Nah, narasumber kita kali ini bakal berhubungan dengan dua bendera ini nih. Teman-teman penasaran kan? Sobat Kata penasaran kan? Nah, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu teman-teman sesuatu. Kalau kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi di sini adanya bendera Jerman. Gimana atuh? Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita untuk menjelaskan tentang kedua bendera ini. Mari kita sambut Franciscus Litani. Halo semuanya. Oke. Halo. Hai Frans, apa kabar? Baik. Baik. Kamu di mana nih sekarang? Sekarang lagi di Jerman. Kebetulan lagi liburan kuliah semester. Oke, kamu lagi di Jerman. Di sini ada bendera Jerman, tapi ada bendera Indonesia juga. Boleh nggak kamu perkenalkan diri kamu? Dan kamu jelasin apa sih sebenarnya hubungan kamu sama kedua bendera ini? Oke, ya. Kenalin dulu, mungkin banyak yang belum kenal ya. Namaku Franciscus. Dulu alumni Ketapang. Tahun berapa tuh? Lulus tahun 2017. Jadi dari SMP sama SMA di Ketapang, lalu sejak 2018 itu pindah ke Jerman untuk kuliah jurusan geologi. Pendalamannya geofisika. Di Jena itu di Jerman Tengah, tempat dulu Martin Luther terjemahin Alkitab. Widih. Ya. Keren banget. Oke, jadi Franciscus ini sekarang lagi kuliah di Jerman, di Jena ya tempatnya ya? Iya. Oke, jadi hubungannya antara dua bendera ini adalah dia seorang mahasiswa Indonesia, orang Indonesia yang menjadi mahasiswa di Jerman. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, aku mau bacain sesuatu dan mau tanya-tanya sama Franciscus. Sobat Kata harus semangat banget nih nonton kita hari ini karena aku yakin teman-teman akan terinspirasi, termotivasi, dan juga bakal mendapat semangat untuk mengejar pendidikan dan melihat perjuangan hidupnya Franciscus lebih jauh lagi dan lebih mantap lagi nih ke depannya. Oke, Franciscus Litani adalah alumni Sekolah Kristen Ketapang yang berhasil mendapat medali perak OSN atau Olimpiade Sains Nasional 2016 di bidang kebumian dan mendapat medali perak ISO International Earth Science Olympiad 2017 di Perancis. Nah, bener gak nih fakta ini Franciscus? Iya, benar. Asik. Nah, dari fakta yang udah aku bacain dan prestasi kamu, bisa dibilang kamu ini adalah wonder kid-nya Ketapang, Sekolah Kristen Ketapang. Kamu setuju gak sih sama sebutan itu gitu? Baru pertama dengar, Pak. Oke, baru pertama dengar. Iya. Jadi sebenarnya semuanya kan pasti berkat dari Tuhan ya. Semuanya nggak bisa aku lakuin sendiri juga. Dan pasti butuh dukungan juga dari keluarga, teman, sama ya tentunya guru-guru di sekolah ya. Jadi ya bukan dariku sendiri gitu. Banyak pihak yang terlibat di situ. Oke, jadi hasil prestasi yang kamu dapat karena bukan kamu sendiri gitu ya. Karena banyak yang mendukung kamu selama prosesnya juga sampai bisa disebut wonder kid-nya Ketapang. Jadi kamu setuju nih sama sebutan ini? Kamu adalah wonder kid-nya Ketapang. Ya bebas lah orang ngomong apa. Oke, kalau tadi aku udah sebutin prestasi kamu kan, OSN bidang kebumian, medali perak di International Earth Science gitu. Nah, kalau dilihat dari prestasi kamu, semua tentang geologi gitu. Kamu dari dulu juga di SMA belajar geologi. Sampai di Jerman juga tadi kamu bilang ambil geoscience gitu. Atau bahasa Indonesianya tuh kebumian gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih ilmu ini, Frans? Apa sih ilmu ini, ilmu kebumian tuh apa? Dan aku juga lihat di blogspotnya Franciscus nih, kamu tuh bilang pingin membumikan ilmu kebumian. Nah, ini tentang apa sih sebenarnya? Iya bener ya. Kadang orang kalau dengar kebumian atau geoscience tuh langsung mikir itu geografi. Padahal beda jauh sebenarnya. Ya mirip-mirip sih sebenarnya, cuma ya beda gitu. Kalau geografi kan hubungan
bumi dengan manusianya gitu. Nah kalau geologi ini nggak ngomongin manusianya, tapi full ngomongin buminya, kayak dari permukaan bumi sampai ke dalamnya. Nah itu banyak banget yang menarik. Di situ kita bisa cari sumber daya energi gitu, kayak panas bumi, terus ada apa lagi, batu bara, minyak dan lain-lain, sumber energi bahkan yang terbarukan kayak panas bumi pun ada gitu. Terus bisa cari sumber mineral gitu, terus sumber air, kan semua orang butuh air. Nah itu geologi berperan banget di situ. Nah tapi kok di kebumian ini nggak cuma geologi doang, tapi ada meteorologi, oseanografi, sama astronominya dikit. Jadi kayak kebumian tuh full ngomongin tentang alam gitu, baik dari dalam maupun keluar gitu, sampai keluar angkasa. Nah bedanya sama geografi kayak yang tadi udah dibilang, kita full ngomongin tentang sainsnya bumi gitu, nggak ngomongin hubungannya dengan manusia. Kalau geografi masih ngomongin tata ruang untuk perkotaan, untuk pedesaan, penggunaan lahan. Nah kok kalau kebumian nggak ngomongin itu. Jadi Waduh, bedanya itu sama geografi. waduh, berat banget nih ya pembahasannya, saya sampai keringetan nih. Maksudnya jadi geologi itu atau kebumian tuh bahas tentang sumber-sumber bumi gitu ya. Ada Yes. meteorologi, astronomi dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa sih Nah kamu itu kebumian. Ya. kenapa sih kamu tertarik sama bidang ini kos gitu? Karena dari dulu aku suka sama alam ya. Kayak kayak sering jalan-jalan ke alam gitu, kayak ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke pantai. Kayak ngerasa di rumah gitu, nyaman. Oke, jadi dari Iya. kamu suka jalan-jalan ke alam itu mempengaruhi kamu juga Mm-mm. sampai ke pilihan pendidikan gitu. Bener. Sama kalau kuliah jurusan geologi itu nggak ngebosenin gitu. Eh, dan di dunia kerja nanti pun bisa kerja di lapangan, Mhm. bisa kerja di rumah, bisa kerja di depan komputer, programming itu kebumian juga diajarin programming, terus bisa kerja di laboratorium, jadi banyak pilihannya gitu, ya nggak ngebosenin menurutku. Wow, oke. Kerjanya bisa di mana-mana ya. Jadi kita pikir awalnya geologi, kebumian cuman apa sih nih? Maksudnya belajar mungkin sumber-sumber bumi gitu ya. Kita tahu ya, bumi tanah gitu, pasir gitu. Tapi maksudnya ternyata sampai kerjanya tuh nggak cuman di luar doang ya, bisa di rumah juga gitu ya. Dan kamu Iya bisa bisa, jadi kayak researcher gitu juga bisa berarti dong ya. iya bisa bisa. Oke, keren banget. Ngomongin tentang pilihan yang kamu ambil yaitu kebumian, pernah nggak sih Kus dulu kepikiran untuk ambil jurusan lain selain kebumian? Apa ya, dari kecil aku pengen masuk ke jurusan yang berbau teknik atau sains gitu. Mhm. Dulu sempat mikir masuk apa ya, teknik lingkungan, terus sempat mikir eh, apa teknik apa teknik sipil ya, kayak sesuatu yang berhubungan dengan teknik, hingga akhirnya pas ikut olimpiade itu ternyata kebumian itu seru banget loh gitu. Nah sejak kelas 11 waktu itu mulai fix gitu, ntar bakal masuk jurusan geologi Wow, kayak dari gitu. kelas 11 kamu udah bisa nentuin major kamu gitu ya, yang kamu mau apa Iya gitu. benar. Tapi sebenarnya kalau aku lihat tadi kamu bilang pengen teknik lingkungan tuh kayak nggak jauh-jauh juga ya Kus ya dari kebumian ya. Kayaknya juga Iya memang udah mirip di sih. seputar-seputar situ aja ya. Iya benar-benar. Oke, kalau kamu bisa ceritain nih Kos ke teman-teman sobat kata nih, gimana sih sampai akhirnya kamu bisa yakin dan kamu bisa kayak merasa oh ini emang dari Tuhan nih kalau misalnya ini jurusan yang tepat buat saya gitu. Jadi singkatnya dulu kelas 10 aku ikut, enggak, dari SMP dulu ikut olimpiade fisika gitu. Terus nggak pernah lolos gitu nyampe nasional. Mhm. Terus waktu kelas 10 juga awalnya masuk ke fisika. Terus di detik-detik terakhir ada yang nanyain mau masuk olimpiade kebumian nggak. Terus aku nggak tahu itu kebumian tuh apaan sih gitu. Terus tertarik akhirnya ganti itu dari fisika ke kebumian gitu. Terus ternyata waktu itu lolos ke tingkat provinsi gitu. Wow. Terus doa sama Tuhan. Tuhan sebenarnya dari dulu aku pengen kuliah yang berhubungan dengan alam, tapi nggak tahu tentang apa gitu. Terus aku juga doa. Jadi dari kecil aku pengen kuliah ke luar negeri gitu. Dan aku pengen keluar negeri tapi ragu untuk pulang ke Indonesia waktu itu. Wow. Karena ya di luar negeri lebih nyaman gitu. Terus doa kalau seandainya aku lolos ke tingkat nasional olimpiade ini,
aku bakal masuk jurusan yang kutekunin sekarang itu dulu ya waktu SMA, dan akan balik ke Indonesia setelah kuliah beres gitu. Jadi waktu itu kelas 10 doa gitu. Mm-mm. Terus ternyata nggak lolos, nggak lolos tingkat Wadaw. nasional. Iya. Terus kelas 11 ikut lagi. Terus iya, setelah menjalani tahap demi tahap, dan itu aku rankingnya di bawah 10 besar terus waktu apa untuk seleksi Olimpiade itu. Mm-mm. Pas tingkat provinsi itu ranking 13, padahal syarat untuk ke nasional ranking 4 gitu. Terus Mm-mm. kayak ragu, bukan jalannya Tuhan lah gitu mikirnya. Terus tiba-tiba pas seleksi provinsi dari ranking 13 naik ke 4 besar itu dan mewakili provinsi Jakarta ke tingkat Wow. nasional, itu kayak Jakarta lagi ya? Tuhan, iya Jakarta. Kayak Tuhan kok ngejawab gitu, apa beneran ini jurusan yang dipilihin Tuhan gitu. Heeh. Terus ya sampai padahal doanya cuma pengen sampai nasional lolos udah gitu. Tapi Tuhan kayak ngasih lebih dari itu, dan puji Tuhan bisa dapat medali perak tingkat nasional, terus bisa mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Padahal doanya cuma sampai nasional gitu. Dan Waduh. ya mulai sejak itu yakin ini pasti dari Tuhan, nggak mungkin enggak. Keren banget. Kasih Hmm. tepuk tangan dong buat Franciscus yang ada di sini. Dan teman-teman aku yakin pasti terinspirasi juga ya. Tadi kalau kita lihat dari jawabannya Kus nih teman-teman, dia ada fase gagalnya ya Kus ya. Ada Banyak gagalnya, banget. banyak gagalnya, terus ada juga doanya, pergumulan kamu sama Tuhan gitu. Bahkan kamu sampai bikin kayak perjanjian gitu ya tadi sama Tuhan ya. Kalau lulus, aku bakal balik lagi ke Indonesia. Kalau keluar negeri, balik lagi ke Indonesia gitu. Sampai kayak kamu di satu titik kamu dapat jawaban dari Tuhan kalau ini bener-bener bidang yang Tuhan kasih buat kamu gitu ya. Keren Iya, banget. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita serahin juga ya sama Tuhan ya Kos ya. Untuk iya benar banget. untuk mendapat yang kita dapat sekarang gitu. Dan gagal itu biasa ya. Iya, gagal mah tiap hari bisa gagal. Tapi kita harus tetap bangkit terus. Yang Oke. paling utama itu. Gagal tiap hari gagal, yang penting kita harus bangkit terus teman-teman. Oke. Nah, denger-denger waktu kamu menang Olimpiade Kebumian itu, yang nasional sama internasional, selain karena kamu rajin dan kamu pasti punya bakat juga kan. Apalagi Tuhan udah pimpin kamu tuh. Kamu bisa menang karena punya hubungan spesial sama guru perpus wanita di Ketapang. Bener gak tuh? Iya, Nah, benar. coba-coba ceritain dong gimana tuh ceritanya. Jadi apa ya? Kelas 10 itu ikut Olimpiade. Terus ditawarin sama Bu Frista, namanya Bu Frista, guru perpus Ketapang waktu Oke. SMA. Ditawarin, nih ada buku. Terus ya aku baca. Terus minggu depannya aku balikin. Lu udah selesai, udah. Terus dia nawarin lagi, mau buku apa lagi, mau buku apa lagi. Terus ya request sampai sampai kelas 11 itu, setahun request buku terus nyampe ya di perpus Ketapang banyak tuh buku tentang kebumian. Oh, sebelumnya Mungkin kalau nggak ada nggak ada gitu? dia Heeh. nggak tertarik ya masuk kebumian. Oh, oke. Sebelumnya nggak ada tuh kos anak-anak kayak kamu di Ketapang yang kayak pengen kebumian atau belajar itu cuma kamu waktu itu? Iya, waktu itu cuma aku yang tertarik ya. Sebenarnya ada beberapa yang ikut kebumian juga kan. Cuma kayak aku tertarik banget dengan itu dan habisin itu semua buku yang ada di Ketapang. Gokil. Iya, Terus hubungan kamu jadi sama dia tuh dari buku itu ya? Dari iya buku itu benar. membantu membuat hubungan kamu sama si Ibu Friska nih. Nah, jadi menurut kamu Hmm. relasi itu penting gak sih? Atau misalnya kadang kita bisa nyampe di satu titik yang kita tuh nggak tahu bakal itu momen itu yang menuntun kita ke masa depan kita gitu. Iya, relasi pasti penting banget ya. Kan Tuhan juga memakai orang lain untuk mengingatkan kita, untuk membentuk kita. Kayak apa di kitab Amsal ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita pasti butuh orang lain yang mendukung kita juga. Tapi kita juga harus selektif ya. Karena ada orang yang ingin menjatuhkan kita juga kan. Wah, seru tuh. Kayak gitu ya. Iya, benar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Salah satu contohnya dari Iya, kisah Kus itu juga bahwa Ibu Friska menajamkan kamu nih sampai kamu bisa benar. ke titik yang sekarang. Coba kamu say hi dulu dong ke Bu Friska atau misalnya kayak pengen sampein apa sih ke Bu Friska gitu di posisi kamu yang Tuh. sekarang. Halo Bu Frista. Iya, thanks udah beliin buku pas dulu ke Tapang. Ya sampai sekarang sering kontak sih masih. Oke.
Iya. Oke. Jadi kita memang harus berelasi, kita nggak pernah tahu ya kapan di relasi itu, seperti kamu contohnya bikin kamu jadi kayak sekarang ini ya, dari buku, dikasih buku Iya. terus tiap minggu kamu habisin. Oke, menarik. Itu pembukaan tentang teman kita Franciscus Litani, teman-teman. Biar lebih hot lagi, biar lebih makin semangat lagi, di sini kita mau main games. Nah, aku pengen main games nih sama kamu, Kos. Oke. Jadi games ini judulnya Question of Life, di mana kamu harus jawab cepat. Kamu gak usah kasih alasannya dulu. Bentuknya tuh ada pilihan, jadi kamu dikasih 2 pilihan atau melengkapi kalimat gitu. Nah, kamu udah ngerti? Oke. Oke, Ngerti. kita langsung masuk ke games kita ya. Yang pertama, ini harus jawab cepat. Relasi atau prestasi? Relasi. Aku mudah tertarik dengan wanita yang... Takut akan Tuhan. Waduh. Jadi dosen di Friedrich Ebert Stiftung atau jadi guru di Ketapang? Friedrich Ebert Stiftung lembaga, bukan. Waduh, ini bukan gimana ini universitas. tim? Salah kita researchnya ibu-ibu. Oke, di kampus kamu yang sekarang maksudnya. Jadi dosen di kampus kamu yang sekarang atau jadi guru di Ketapang? Jadi susah ya, soalnya nggak mau jadi Ayo, dosen. jawab cepat. Jadi dosen di sini. Jadi dosen, oke. Indonesia apa Iya, Jerman? Indonesia. Di Jerman, aku paling kesel kalau orang marah tanpa cepat marah. Oke, perpustakaan atau kelas geografi? Perpustakaan. Oke. Medali Olimpiade Kebumian atau medali bintang karakter Ketapang? Olimpiade Kebumian. Karena nggak pernah dapat bintang karakter Ketapang. Oke. Pas sekarang aku di Jerman, yang aku rindukan tentang Indonesia adalah Keluarga. oke, esensial ya. Maksudnya Iya. basic gitu buat kita ya. Oke. Sosis so nice atau sosis Jerman? Sosis Jerman pastinya. Banyak orang yang nggak tahu kalau aku sebenarnya tidur masih 8 jam setiap hari. Oke teman-teman, kita udah lihat Franciscus jawab cepet nih dari Question of Life. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Asik. Kita mau diskusi nih dari jawaban kamu, tapi yang menarik-menarik aja. Yang mana ini yang menarik? Semuanya menarik ya. Nah, yang tadi dulu deh, medali Olimpiade Kebumian atau medali bintang karakter Ketapang. Coba sampaikan ke Ibu Desit khususnya nih, yang sekarang di Ketapang nih. Kenapa kamu lebih memilih nih medali Olimpiade Kebumian nih daripada karakter Ketapang? Apakah prestasi lebih penting daripada karakter? Waduh. Enggak Coba. Karena apa ya? Karena medali Kebumian itu 1 dari ribuan. Medali karakter 1 dari 70. Nah, kalau kita dapat ini pendapat pribadi ya, kalau dapat medali nasional kan kita jadi bisa menyebarkan karakter positif ke nasional gitu. Enggak di satu tempat doang. Wow, aku speechless. Kamu visioner banget ya, mikir ke depan. Kalau dapat medali Olimpiade Kebumian bisa nyebarin karakter bukan cuma ke skup lingkup Ketapang doang, tapi ke banyak orang gitu. Iya, benar. Keren banget. Nah, tadi perpustakaan atau kelas geografi? Perpustakaan, karena di perpustakaan pun bisa belajar semua pelajaran. Bukan cuma geografi. Dan aku kan iya benar. Dan suka baca juga kan. Sama kan geologi bukan geografi ya. Jadi kok ada pilihan ya di perpus. Iya. Oke, jadi waktu SMA itu kamu juga suka ke perpus sampai sekarang nih? Kamu masih suka ke perpus universitas kamu gitu ya? Tapi aku tipe yang ambil buku di perpus, bacanya di rumah gitu. Nggak baca di perpus. Oke. Karena lebih sepi di rumah kan, lebih enak baca. Membaca itu penting nggak sih Kos buat di major kita gitu? Maksudnya untuk membangun apa yang kita tahu gitu. Apalagi kan sekarang kan menarik banget kamu adalah orang yang suka baca gitu. Tapi literasi di Indonesia tuh kurang gitu ya. Sekarang kan apalagi kurikulum kita tuh mengejar literasi gitu kan. Nah,
bagaimana kamu coba dong kasih tahu ke sobat kata gimana caranya dari baca itu bisa membantu sampai studi kamu dan sampai kayak jadi kamu yang sekarang gitu. Iya, menurutku ya membaca penting banget karena membaca bisa memperluas pikiran kita, membuka dunia kita gitu. Beda sama baca cuma via internet ya, karena di via internet kan kita yang harus seleksi sendiri, terus banyak hoax-hoax juga, kita jadi kebanjiran informasi gitu di kepala kita. Nah, kalau dengan baca kita fokus ke satu topik gitu, fokus ke satu topik, terus kita bisa terasah kritik kritik dalam membaca gitu. Oke, Iya, membaca mengasah otak kita gitu ya, dan kita bisa jadi lebih iya benar. kritikal lagi. Nah, ini ada yang Iya. kontradiktif dari jawaban kamu tadi. Jadi dosen di kampus kamu yang sekarang atau jadi guru di Ketapang, kamu bilangnya jadi dosen. Tapi dikasih Iya. pilihan Indonesia atau Jerman, pilihnya Indonesia. Gimana tuh? Ya, jadi dosen dulu terus balik ke Indonesia gitu. Jadi dosen dulu Jadi baru nambah balik ke Indonesia. pengalaman, iya benar. Oh, nambah pengalaman. Ingat Nazar. Sama sekarang juga Gimana? udah jadi asisten dosen Wih. kan, jadi ya dalam tanda kutip udah dosen. Wih. Ya bukan dosen, asisten. Keren banget, keren banget. Oh, Iya. sekarang udah asdos juga ya kamu ya? Iya, iya. Oke. Apa perasaannya tuh jadi siswa Indonesia, maksudnya orang Indonesia yang jadi asdos, yang bahkan kayak kamu gimana tuh? Maksudnya kamu kayak jadi kayak ngajarin orang-orang Jerman ya. Gimana tuh perasaan kamu? Pas awal-awal grogi banget ya. Karena ngomong ngajarin dalam bahasa Indonesia aja kadang ngeblank gitu kan. Ini ngajarin orang Jerman pakai bahasa Jerman. Terus waktu itu aku masih semester 3 itu, jadi masih freshman gitu lah. Terus yang lain juga udah pada master. Ya grogi, sebenarnya awalnya itu grogi banget. Tapi Tuhan pakai lewat situ. Jadi semester 3 udah jadi asdos, ngajar anak semester 1 gitu ya? Iya, benar. Coba dong kamu kasih contohnya, misalnya lagi di kelas gitu ya. Terus kamu gimana tuh pembukaan kelas pakai bahasa Jerman, gimana tuh? Gimana ya? Hallo alle zusammen, unser heutiges Thema ist über Gesteine und ya, dan seterusnya. Artinya halo apa? semuanya, tema hari ini tentang bebatuan, ya kayak gitulah intinya. Oke, jadi emang agak-agak datar-datar gitu juga ya Kus ya sebenarnya. Iya, aku tipe orang yang datar ya kamu. Oke, nggak apa-apa datar, asal ilmunya kan nggak datar ya. Oh, benar. Keren. Oke, sosis Jerman atau sosis so nice, pilihnya sosis Jerman tuh. Kenapa tuh? Cintailah produk-produk Indonesia, Kus. Loh, kan sosis awal mulanya dari Jerman. Oh gitu. Iya kan. Yang original itu lebih enak. Oke, original lebih enak ya. Oke. Ada juga yang menarik, relasi atau prestasi, pilihnya relasi. Padahal prestasi kamu unbelievable banget tuh. OSN, ISO gitu. Tapi kenapa kamu lebih pilih relasi sih daripada prestasi? Karena nih simpelnya gini, kalau kita punya relasi, kita bisa berprestasi. Tapi seandainya kita nggak punya relasi, tapi berprestasi, prestasi kita sia-sia karena tanpa relasi kita nggak bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan kita gitu. Karena kita ya nggak punya relasi gitu. Kita berprestasi untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau kita punya relasi untuk berprestasi, artinya dari prestasi kita bisa menyebarkan positif-positif ke relasi kita gitu. Keren banget. Ya, prestasi untuk relasi gitu ya jadi ya. Ya, jadi relasi untuk prestasi, terus dari prestasi kita bisa balikin kayak dalam tanda kutip ngebayar terima kasih gitu ke relasi kita lagi. Jadi relasi comes first baru prestasi gitu. Bener. Tapi apakah bisa relasi membantu prestasi kamu? Bisa gak sih? Kadang kan aku lihat banyak kayak genius, mereka tuh kayak lebih loner gitu loh, Kus. Bener ya, kamu setuju gak sama paradigma itu, orang-orang yang genius berprestasi itu loner gitu, kayak sendirian gitu, tapi tiba-tiba punya prestasi gitu. Tapi kamu berprestasi juga, tapi kamu lebih milih relasi. Itu bener gak tuh kalau misalnya genius tuh biasa loner gitu? Iya, mungkin karena orang yang definisi loner itu kan juga subjektif kan. Kita nggak tahu apa yang di latar belakang orang itu kan. Apa yang ada di belakang orang itu. Jadi kayak
introvert gitu kan, temennya dikit. Tapi orang-orang lain ngelihat ini nggak punya temen. Padahal sebenarnya dia tuh punya temen tapi deket banget dan dikit gitu. Jadi relasi dalam hal ini adalah relasi yang kualitasnya bagus gitu, bukan dalam hal kuantitas. Kalau menurutku pribadi. Oke, mantep banget. Iya. Jadi gunain prestasi kamu untuk banyak orang gitu ya. Tapi relasi Iya, itu juga benar. penting gitu ya. Karena tanpa punya Iya. relasi, kita nggak bisa bagiin prestasi kita ke orang gitu ya. Iya. Keren banget. Oke. Terus tadi aku mau ingetin aja nih, gak usah aku tanya, udah jelas kayaknya. Aku udah tertarik dengan wanita yang takut akan Tuhan. Nah, yang tertarik sama Fransiskus, coba tuh takut akan Tuhan dulu, baru nanti mungkin bisa lah sama Fransiskus. Oke. Satu lagi deh terakhir nih, banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya aku tidur masih 8 jam. Apa yang salah dengan tidur 8 jam? Aku suka tidur 10 jam. Iya. Kan orang mikirnya ini aktif di organisasi terus prestasinya bagus. Orang mikirnya ini tidurnya pasti dikit gitu kan. Oh, yang kayak Albert Tapi Einstein gitu sebenarnya ya, yang cuma 3 iya jam, benar. 4 jam. Padahal ya tidurnya masih normal gitu 7 sampai 8 jam. Oke. Jadi teman-teman dikasih tahu nih sama Fransiskus. Jadi bukan berarti orang-orang pinter itu tidurnya kayak cuma 3 jam 4 jam gitu. Dia contohnya tidur 8 jam karena itu adalah juga kesehatan ya, Fran. Ya, Kus ya. Iya. Oke. Iya benar. Oke, thank you. Game kita udah kelar, kamu sudah menjelaskan. Sekarang kita mau tanya kamu lebih lagi nih. Tadi udah ngomongin tentang Indonesia. Kamu SMA di Indonesia, di Ketapang, terus pilihan-pilihan kamu, point of view kamu. Sekarang mau nanyain tentang di Jerman itu sendiri. Lebih spesifik tentang di Jerman. Kalau tadi kita bahas perjuangan Olimpiade kamu selama di Indonesia. Nah, sekarang perjuangan kamu di Jerman. Banyak yang bilang kalau studi kamu tuh mulus dan lancar karena kamu wonder kita Ketapang balik lagi. Gimana tanggapan kamu tentang ini? Ya nggak mulus deh, lebih banyak ground jalannya ya. Oke. Iya benar, karena setelah lulus Ketapang itu aku nggak langsung ke Jerman, tapi gap year dulu waktu itu. Gap year karena deposit uang untuk ke Jermannya nggak cukup. Karena ke Jerman kan harus punya deposito untuk nunjukin ke pemerintah sini kalau kita ke Jerman bukan jadi gelandangan gitu. Jadi kita harus punya deposito uang sekian, kalau di rupiah sekian ratus juta gitu. Itu bukan buat dibayar tapi untuk kehidupan kita nanti di Jerman. Nah itu aku nggak punya itu waktu itu. Nah orang tua juga, karena aku anak pertama nggak mau nyusahin juga kan. Jadi itu pas gap year itu aku kerja itu jadi guru di beberapa sekolah di Jakarta, ngajar science club gitu, buat ya ngumpulin sedikit demi sedikit supaya bisa nutupin deposito itu. Terus waktu itu juga les bahasa itu mulai dari tingkat menengah atas. Jadi dari tingkat dasar sampai menengah bawah itu aku belajar sendiri untuk menghemat kan. Karena les bahasa Jerman itu mahal banget. Wow. Nah, habis belajar sendiri terus akhirnya kirim dokumen-dokumen ke Jerman untuk apply. Kalau ke Jerman kan harus college dulu ya, karena SMA di Indonesia nggak diakui di Jerman, jadi harus penyetaraan dulu. Nah itu aku daftar ke 8 college waktu itu. Terus semuanya dapat undangan, tapi waktu apply visa ternyata dapat jadwalnya telat gitu. Jadi 4 college-nya aku nggak bisa ikut ujian karena visanya belum keluar waktu itu. Jadi sisa 4 college nih. Dan waktu itu terbang ke Jerman, tes di college pertama, masuk ke daftar tunggu. Jadi kayak digantungin, diterima enggak, ditolak juga enggak. Waduh. Iya, waktu itu di Nordhausen, Jerman Tengah. Padahal incaranku ke situ gitu, karena lokasinya paling strategis. Nah, waktu itu kayak down gitu, ini kok digantungin kan gak enak. Benar. Ya habis itu tes di Leipzig gagal, ditolak. Terus tes di Halle Jerman Tengah juga gagal juga, ditolak. Terus tes di Hannover waktu itu diterima, tapi harganya gila mahal banget. Terus waktu itu kayak dilematis, pilih Hannover atau nunggu yang digantungin itu. Terus kayak doa, terus akhirnya pas mau milih Hannover, tiba-tiba dapat email kalau ternyata diterima di Nordhausen gitu, kayak puji Tuhan banget.
bisa menghemat biaya juga kan, karena di Nordhausen jauh lebih murah daripada Hannover. Ya waktu itu ya singkat cerita akhirnya college di sana 1 tahun. Setelah lulus juga akhirnya langsung dapat tempat di Universitas Jena. Dan itu sempat kerja waktu itu karena uangnya kan pasti berkurang kan dipakai untuk biaya hidup. Dan untuk perpanjang visa lagi butuh biaya kan. Nah waktu itu aku kerja, pernah jadi pelayan di restoran cepat saji waktu itu. Terus pernah juga jadi buruh pabrik waktu itu di tempat pembuangan sampah juga sempat. Iya, jadi itu capek banget waktu itu. Harus kerja. Ya singkat ceritanya gitu. Hingga nanti, jadi orang mikir tuh aku ke Jerman mulus dapat beasiswa karena dapat medali. Nah enggak, itu sebenarnya awalnya tuh kerja semua. Beasiswa tuh belakangan setelah sampai di Jerman. Wow. Dan beasiswanya bukan dari pemerintah Indonesia, tapi dari pemerintah Jerman. Ini sih kayaknya nggak mulus banget ya Kus ya. Salah ini. Iya, nggak mulus Yang ya. tulis mulus ini salah ini. Sangat-sangat tidak mulus ini. Gap year, jadi guru, nutupin deposito, belajar bahasa Jerman mahal, sampai nggak bisa harus dasarnya. Kamu berarti belajar sendiri gitu ya bahasa Jermannya ya? Yang dasar? Iya, sampai menengah, tingkat menengah. Wow, college dulu, visa telat yang tadi udah dijelasin, ditolak dan lain-lain. Dan yang lebih epic lagi jadi pelayan restoran dan buruh pabrik di pembuangan sampah, teman-teman sobat kata. Kalian bisa nggak tuh kira-kira kalau melewati ini? Nah, dari sekian banyak ketidakmulusan kamu untuk sampai sekarang bisa kuliah di Jerman gitu, jadi asdos prestasi-prestasi lain itu, apa sih yang membuat kamu tetap bisa bertahan, tetap bisa kuat, tetap bisa yakin ini panggilan Tuhan, aku mau kerjain walaupun susah kayak gini gitu. Jadi buruh pabrik pembuangan sampah, aku gak kebayang sih Kus gimana. Sampah kertas waktu itu. Iya, jadi gimana ya, perasaannya supaya tetap kuat, ya karena Tuhan udah nyertai aku sampai di sini, masa dia nggak nyertai aku sampai ke depannya gitu. Jadi prinsipku ya, Tuhan udah nyertain sejauh ini ya, pasti Tuhan nyertain terus. Dan Tuhan kan dia kan kayak orang tua ya, dia nggak memanjakan kita terus, tapi dia juga mendidik dan mengasah kita supaya menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tuhan mendidik dan ya, jadi intinya kita itu. Jadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Aku speechless sih. Pernah nggak di satu titik kamu tuh down gitu Kus sama semua ini yang udah kamu halamin gitu, ditolak, tes gagal, uang nggak cukup, kamu pernah nggak tuh di satu titik kamu down gitu? Pernah banget. Jadi titik paling down itu 2020 sebenarnya. Atau 19. Tahun lalu waktu itu. Jadi kan ya itu jadi buruh di pabrik karton, terus sebelahnya ada tempat pembuangan sampah kertas. Di situ kayak capek banget gitu, kayak Tuhan udah kerja tapi kok kayak nggak ada progresnya gitu, nggak ada progresnya ke depan gitu. Terus juga itu kerja aku weekend itu, jadi ke gereja 2 jam terus langsung kerja gitu. Jadi Senin sampai Jumat ke kampus, terus Jumat sampai Minggu kerja gitu. Dan waktu untuk Tuhan tuh cuma bentar waktu itu, cuma 2 jam di hari Minggu udah beres, nggak ada relasi waktu itu. Terus kayak doa, Tuhan ini gimana sih? Kok nggak ada progres secara iman, nggak ada progres secara finansial, nggak ada progres secara kampus juga ngerasa nggak ada progres kan karena harus kerja terus. Nah waktu itu doa terus tiba-tiba ada satu temen, ini ngomongin relasi lagi, yang ada satu temen datang mau ikut persekutuan nggak gitu. Padahal temennya tuh baru sekali ketemu waktu itu. Mau ikut persekutuan nggak? Terus persekutuannya tuh pas jam kerja gitu. Pas jam kerja terus kayak dilema. Terus aku jawab minggu depan ya aku kabarin gitu. Terus kayak selama seminggu itu aku doa. Terus kayak aku ngerasa Tuhan pengen aku ikut persekutuan itu gitu. Terus akhirnya aku resign dari tempat kerja. Itu kan kayak keputusan yang susah ya, karena uang kan nggak ada ya. Kalau berhenti kerja ya uangnya dari mana gitu. Iya, terus aku resign, mutusin untuk persekutuan waktu itu. Karena ya jadwalnya tabrakan sama kerja, aku pilih persekutuan. Nah terus setelah itu
aku jadi dapat relasi sama dia, sekarang jadi deket banget sampai sekarang masih temenan. Mm-mm. Bahkan liburan kemarin juga jalan bareng waktu itu. Hmm. Jadi setelah ikut persekutuan itu kayak imanku mulai bertumbuh gitu, kayak mulai bertumbuh. Habis itu juga tiba-tiba dapat cobaan lagi dari Tuhan waktu itu, pindah pindah apa pindah apa sih bahasa Indonya, kos-kosan, pindah kos-kosan. Mm-mm, kos-kosan. Eh, Ternyata kamarku yang lama itu ada serangga gitu. Nah, orang Jerman tuh strict banget tentang aturan itu. Jadi karena ada serangga, terus penghuni selanjutnya itu alergi serangga, masuk rumah sakit, terus aku kena denda gitu. Kena denda karena kamarnya harus disemprot gitu. Heeh. Pakai nggak tahu pakai apa itu. Kalau di Indo kan ada serangga tinggal jemur gitu kan beres. Kalau di sini ribet. Semprot semprot Jadi gitu. ada, iya makanya ada aturan, terus kena denda 1.000 euro waktu itu. Kok dirupiahin 17 juta. Wow. Itu uang dari mana, itu kan mikir udah berhenti kerja terus Heeh. bayar denda gitu. Heeh. Terus akhirnya ya aku aku bayar itu dendanya, nyicil gitu. Dan setelah itu aku mulai mikir, ya udah aku coba daftar beasiswa gitu. Karena beasiswa di Jerman tuh susah banget dapetinnya. Kayak hampir nggak ada yang dapat beasiswa karena ya saking susahnya, dan saingannya pun orang Jerman. Jadi khusus beasiswa untuk mahasiswa asing untuk S1 ya. Untuk S1 itu minim banget, sangat kecil. Terus aku daftar beasiswa ke dua lembaga waktu itu, di kampus sama di Friedrich Ebert Stiftung yang tadi udah dijelasin. Heeh. Di waktu daftar di beasiswa kampus nggak keterima tuh, ditolak. Terus waktu daftar yang Friedrich Ebert Stiftung itu progresnya lama banget, sampai 7 bulan waktu itu. Heeh. Seleksinya tahapannya banyak banget. Terus hingga akhirnya puji Tuhan diterima gitu. Kayak ternyata di balik semua cobaan yang aku alami, ternyata Tuhan tuh tetap menyertai, dan ujungnya tuh pun pasti bagus gitu. Hingga akhirnya dapat beasiswa, dan ya nggak usah kerja lagi kan Anda dapat beasiswa. Wow. Walaupun awalnya banyak down, ada downnya, tapi kamu tetap merasa penyertaan Tuhan ada banget buat kamu ya. Semoga Sobat Iya, Kata benar. juga bisa merasakan yang seperti Kus rasakan ya. Sampai pada akhirnya semua indah pada waktunya. Luar biasa. Dengan segala yang udah kamu alami, emang sebenarnya kenapa sih kamu lebih pilih Jerman daripada Indonesia? Emang kenapa gitu di Indonesia belajarnya kenapa? Bedanya apa gitu sama Jerman? Kenapa harus banget Jerman padahal udah sampai ini, sampai itu, sampai ini, sampai susah gitu? Iya. Tahu ya, pertama tentunya nyari pengalaman ya, pengalaman di luar. Terus ya apa ya? Karena di Jerman tuh nggak dipaksain gitu. Maksudnya nggak dipaksain, di sini tuh lebih menekankan self disiplin. Kok di Oke. Indonesia kan menekankan force disiplin. Kayak di Indo wajib masuk kampus, terus wajib pakai apa tuh? Kayak seragam apa sih? Toga, Alma mater. alma mater ya. Terus wajib ikut organisasi, wajib masuk himpunan dan lain-lain gitu. Aku tipe orangnya yang nggak suka dipaksa gitu. Oke. Jadi di Jerman tuh masuk kuliah pun nggak ada absen di sini. Jadi bebas, kamu mau masuk kuliah atau mau bolos terserah gitu. Yang penting nanti lulus. Iya, jadi sebenarnya itu awal mulanya karena di Jerman itu sih self disiplinnya kenceng banget, dan aku terinspirasi dari situ. Jadi bisa belajar mandiri gitu. Oke. Tentunya belajar mandiri intinya. Oke. Sama ya kalau dari kualitas ya Jerman udah nggak diraguin lagi kan. Udah banyak produk-produk berkualitas dari sini. Waduh. Tapi bukan berarti Indonesia nggak berkualitas kan? Enggak, bukan itu. Ke-trigger nih nanti nih. Iya. Penonton ke-trigger nih. Oke, kamu suka sistemnya, kamu juga suka Sistemnya sama bener. apa namanya? Mereka udah kualitasnya bagus gitu juga ya di Jerman. Nah, kita Iya. udah mau masuk nih ke sesi akhir, pertanyaan-pertanyaan yang penting banget nih. Tapi lucu juga sebenarnya pertanyaan ini. Nah, kamu kan sharing di blogspot kamu yang tadi kamu bilang juga tidur 8 jam gitu kan, 7-8 jam. Terus 4 jam belajar mandiri, 2 jam bersosialisasi, 2 jam istirahat plus makan, 2 jam melakukan hobi, 1 jam untuk cadangan gitu. Nah, pertanyaannya Kus nih, gak usah berat-berat. Ini pembagian waktu untuk pacarnya kok gak ada nih? Karena waktu nulis itu lagi nggak punya pacar. Bener.
Oh gitu, jadi sekarang gimana sekarang nih? Sekarang nggak ada juga. Oh nggak ada juga, jadi masih sama nih, time managementnya masih kayak gini juga nih. Masih. Oke, membuka kesempatan gak nih buat para sobat kata nih? Iya, Oh bebas. iya. Oke deh, membuka kesempatan bagi sobat kata yang tertarik ya. Sangat tertarik lah harusnya ya sobat kata nih. Terakhir banget, setelah kamu lulus dari Jerman, rencana kamu mau ngapain, Kus? Ya, tentunya setelah lulus S1 pengen lanjut S2 dulu. Terus cari pengalaman kerja, habis itu balik ke Indonesia. Iya, kerja di Indonesia. Berbuat sesuatu untuk Indonesia yang tercinta. Gokil, Iya. keren banget. Tapi S2-nya di Jerman juga pengennya. Kemungkinan besar, ya. Oke, tapi terakhirnya juga balik lagi ke Indonesia, berbuat sesuatu untuk Indonesia. Franciscus Litani 2021 September ya. Oke. Iya. Buat para sobat kata yang punya cita-cita dan mimpi studi ke luar negeri, khususnya bagi mungkin yang pengen ke Jerman dan lain-lain, apa pesan seorang Franciscus Litani ke mereka? Pesannya tetap semangat, kerja keras, harus mandiri, terus perbanyak relasi juga. Lalu kalau mau keluar negeri itu jangan masalah gengsi atau ikut-ikutan atau karena temen atau karena dipaksa orang tua, jangan karena itu, tapi harus dari dalam diri sendiri. Oh, aku mau ke situ dan harus tahu alasannya kenapa mau ke situ. Kadang orang keluar negeri ya cuma karena gengsi, nggak tahu alasannya gitu. Keren banget, punya alasan yang Ya, jelas, ke luar negeri perbanyak relasi, jangan karena gengsi, tapi memang kita benar-benar mau ngejar mimpi kita ke luar negeri itu ya, untuk belajar. ya Keren benar. banget. Thank you banget Francisco sudah mau ditanya-tanya sama kita, dan aku yakin dan percaya sobat kata pasti sungguh terinspirasi sama cerita kamu, naik turunnya kamu dan sampai kamu yang sekarang ini. Thank you banget Francisco. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Ya. Oke, para sobat kata, kita sudah berakhir di acara kita nih, di podcast kita bersama Franciscus, tapi semoga sobat kata bisa terinspirasi, termotivasi, dan belajar sesuatu yang baru lagi dari Franciscus. Nah, mau ingetin, jangan lupa juga terus saksikan Berawal Dari Kata setiap jam 7 malam di minggu pertama di YouTube-nya Gereja Kristus Ketapang. Teman-teman boleh komen-komen di bawah untuk ide-ide menarik, dan kalau menurut kamu sangat terinspirasi oleh Franciscus dan kamu pingin teman-teman kamu yang lain terinspirasi, jangan lupa juga share video ini, share podcast ini ke teman kamu sebanyak-banyaknya, karena pasti mereka terinspirasi juga. Oke, akhir kata kita mau dengar sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Muda, berprestasi, dan go internasional. Itulah 3 hal yang sering menjadi impian anak-anak muda. Dan mereka yang sudah mencapainya layak mendapat apresiasi. Namun tak jarang pencapaian mereka malah dibalas dengan cibiran sinis seperti, ya dia memang udah pinter dari sananya, emang udah privilege kok, jadi wajarlah. Tapi ada behind the scene yang kita nggak pernah lihat, seperti peperangan melawan diri sendiri, dihampiri kegagalan bertubi-tubi, dorongan kuat untuk menyerah dan berhenti, serta kecewa berat kepada Sang Ilahi. Dan tidak sedikit yang dikorbankan demi mengejar hal tersebut, misalnya waktu bersama keluarga, nongkrong sama teman, bahkan hal percintaan. Ketahuilah, modal kepandaian tanpa kesungguhan hati itu sama seperti talenta yang dikubur dalam-dalam. Akhir kata, kemauan kita untuk berproseslah yang akan membawa kita lebih dekat kepada keberhasilan. Itulah kuncinya. Maka, mari bermimpi, mari dibentuk, dan mari berproses. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.